Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Baik, bertemu lagi dengan Coach Latif. Pada sore hari ini Coach akan berbagi diskusi sharing ya tentang long term athlete development. Long term athlete development sendiri sebelumnya sudah Coach jelaskan ya, ada di video realnya Coach di beranda. Nah, di sini Coach akan menjelaskan long term athlete development berdasarkan cabang olahraga atletik. Umumnya ada berbagai bentuk pedoman long term athlete development yang disesuaikan dengan cabang olahraganya. Nah, untuk pembagian tahapannya pun berbeda-beda. Untuk cabang olahraga atletik, Coach mengambil referensi dari long term athlete development yang dikeluarkan oleh Kanada, dan di situ terdapat 9 tahapan. Nah, dari 9 tahapan tersebut Coach akan spesifikkan ke tahapan 4 dan 5. Tahapan 4 dan 5 adalah training to train dan learning to compete. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus channel Coach Latif. Salam olahraga. Oke, masih bersama Coach Latif. Jadi Coach akan jelaskan pada tahapan 4 yang namanya training to train. Untuk latihan ini atau isi latihan yang ada di dalam usia tersebut itu lebih kepada pembentukan atau pengembangan latihan daya tahan, kekuatan, dan kecepatan. Kemudian jika dia sudah dispesialiskan di cabang olahraga atau nomor spesialisnya, itu lebih ke pengenalan. Jadi pengenalan spesialisasi nomor perlombaan yang akan dia ikuti, sehingga di usia ini, di usia training to train itu tidak ada yang namanya mengikuti berbagai event seperti itu ya. Jadi kesalahan teman-teman atau rekan-rekan pelatih mungkin belum tepat jika para bakal calon atlet di usia training to train ini mengikuti berbagai macam perlombaan walaupun sifatnya untuk pengenalan gitu ya. Kemudian yang kedua, pada tahapan learning to compete itu para atlet sudah bukan lagi belajar untuk berlatih, tapi berlatih untuk mengikuti kompetisi atau training to compete itu ya. Nah, untuk materi-materi latihan di dalamnya itu sudah mulai bukan lagi pengembangan, tapi pembentukan dan peningkatan tentang komponen fisik utama seperti daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan koordinasi-koordinasi yang lebih spesifik ke cabang olahraga tersebut. Termasuk salah satu kebugaran yang ada dalam cabang olahraga itu pun juga ditingkatkan. Nah, pada tahapan ini para bakal calon atau calon atlet itu sudah mulai mengenal atau kita kenalkan yang namanya kompetisi-kompetisi baik itu di kota ataupun di provinsi seperti itu. Jadi untuk dia berhasil atau tidaknya itu kita tidak bisa intervensi, karena kenapa? Di usia ini dia masih pada tahapan belajar berlatih untuk mengikuti kompetisi. Kalaupun dia sudah juara di usia tersebut, berarti itu sudah bagian dari bonus latihannya. Namun jika dia belum juara, itu merupakan bagian dari pengembangan psikologisnya untuk mengikuti perlombaan-perlombaan tersebut. Sehingga untuk teman-teman pelatih, jadi tidak ada lagi yang namanya pada usia tersebut dipaksa untuk menjadi seorang juara. Nah, jika tadi Coach berbicara tentang pengembangan fisik yang ada di dalam tahapan atau kedua tahapan tersebut, Coach akan menjelaskan efek samping jika atlet atau bakal calon atlet atau bakal atlet ini dipaksa untuk menjadi juara atau dipaksa berlatih keras pada usia-usia tersebut. Yang pertama, efek sampingnya adalah dia akan terjadinya penebalan otot yang lebih cepat. Artinya dia dipaksa untuk menjadi lebih dewasa baik dari sistem organ dalamnya maupun ototnya. Yang kedua, atlet akan mengalami kejenuhan dalam latihan karena pada usia tersebut dia sudah dipaksa untuk latihan keras seperti atlet dewasa. Yang ketiga, atlet tidak akan mencapai golden age-nya. Golden age-nya itu setiap cabang olahraga berbeda-beda ya. Namun di cabang olahraga atletik itu umumnya dia di usia 21 ke atas itu sudah mulai
bukan hanya peningkatan performa latihan saja, melainkan juga sudah mengikuti kompetisi untuk menjadi seorang juara seperti itu. Nah, oleh karenanya dari efek samping ini itu harus diperhatikan ya para coach dan juga teman-teman semuanya dalam melakukan pembinaan latihan. Jadi pembinaan latihan itu kita tidak bisa melakukannya dengan instan, namun harus sesuai dengan pentahapannya. Tujuannya agar para atlet mulai dari usia remaja sampai dewasa itu dia dilatih sesuai dengan jenjangnya. Jika sudah dilatih sesuai dengan jenjangnya, nah insya Allah tuh nantinya di usia 21 ke atas dia sudah tidak kesulitan lagi untuk meningkatkan performa ke level yang lebih tinggi seperti itu. Nah, itu saja sedikit penjelasan yang bisa Coach sampaikan. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa silakan komen di kolom komentar atau bisa DM Coach. Coach sangat terbuka sekali untuk diskusi. Itu saja yang bisa sampaikan. Selamat sore dan salam olahraga.